ada Arda Güler yang kemarin juga menjadi pemain yang bisa memberikan kontribusi besar seumuran Yamal tapi beda nasib. Nah ini sebenarnya dipertanyakan kan kenapa dia nggak dikasih jam terbang lebih banyak padahal ternyata dia bisa berkontribusi. Apakah memang Ancelotti belum melihat secara skema dia belum bagus atau secara individu ataupun secara skema belum cocok sama teman-teman yang Mas Aryo? Menurut lu gimana? Kalau gue bilang sih masalah konsistensi aja. Kan dia berapa kali, kalau dihitung penampilan di La Liga sendiri kan sebetulnya 24 kali. Dia main di La Liga. Iya, starternya enggak. Dan dia di situ nyetak 3 gol dan ngasih 4 assist. Sebetulnya enggak jelek-jelek banget lah dari ukuran pemain yang bisa dibilang jam terbangnya nggak reguler sebagai starter gitu. Cuman kalau gua memperhatikan karakter Ancelotti ya, dia setiap memunculkan pemain itu jarang sekali dia langsung memberikan jam terbang. Beda kalau yang datang emang sudah terbukti gitu kayak Bellingham, kayak Mbappe ya udah pasti langsung dikasih jam terbang di posisi start gitu. Cuman kan ketika dulu Tchouaméni datang, Kamavinga datang, itu kan dipirit-pirit kan mainnya tuh siapa yang layak untuk secara reguler menjadi starter, siapa yang memang dipersiapkan untuk jadi pemain di masa depan tapi nggak langsung diberikan beban. Kayak Endrick baru datang kan sebetulnya ada beberapa penampilan yang menunjukkan wah ini pemain ganas juga kan sebagai starter gitu, tapi nggak bisa dia tunjukkan dalam beberapa pekan berturut-turut gitu. Makanya Ancelotti pun nggak mau membebani pemain-pemain muda ini untuk langsung bisa berkontribusi secara continue dalam beberapa pertandingan berturut-turut gitu. Jadi ketika dia nanti muncul emang udah siap secara mental emang dibentuk sama Ancelotti emang seperti itu. Itu yang gue tahu dari karakter Ancelotti di berapa kali dia memunculkan pemain muda di Real Madrid tuh ya seperti itu gitu. Bukan diberikan jam terbang yang terus-terusan gitu, tapi memang murni dirotasi. Kalau kasus musim ini ya mungkin Ancelotti sebetulnya masih bersandar pada pemain-pemain yang jauh lebih senior di atas dia gitu, Dani Ceballos Brahim Diaz dan pastinya Luka Modric gitu. Cuman kan bisa dibilang belakangan Luka Modric bukan Luka Modric yang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ya. Kontribusinya nggak bisa lagi memberikan day to day assist pada teman-temannya, yang kayak gitu-gitu mulai kurang gitu. Makanya perlahan-lahan nama Arda Güler mulai sering muncul lagi nih di starting line up. Dan kemarin dia ngebuktiin kalau emang layak lah dari sisi penampilan ya, dia bisa memberikan gol yang fantastis, tendangan dari luar kotak penalti dan umpan yang ini nunjukin karakter Madrid bersama Toni Kroos, bersama Ozil, pemain-pemain yang bisa ngirim umpan ngebelah lini pertahanan lawan, dan itu kan yang disukai sama Vini, itu yang disukai sama Mbappe. Makanya gue bilang dalam beberapa pertandingan terakhir nih ya Güler layak sih menjadi starter. Pemain kreatif itu kan yang sebenarnya sering dibilang nggak ada di tim Madrid sekarang. Setelah nggak ada Kroos, Modric pun juga udah bukanlah Modric yang sama. Praktis dia hampir nggak ada pemain kreatif yang bisa memberikan umpan-umpan yang tadi memang enak di. Menurut lo terlalu pelit nggak sih Ancelotti untuk memberikan dia jam terbang di saat juga banyak pemain lain yang lagi nggak begitu perform lah untuk Madrid di musim ini? Mungkin kalau buat gua alasan inkonsistensi mungkin nggak menjadi isu buat Arda Güler, karena gimana mau dihitung konsisten, menit main jadi starternya aja nggak yang sebanyak itu juga. Jadi gimana mau dinilai soal konsistensinya. Kedua, soal pemilihan pemain di sini, bahwa ada apa sih bagian gua ngomong diinin mulu nih, ada iklan dibungkam terus gua. Iya. Dalam artian ada gitu tuh. Tapi bukan setan merah, lagi di San Mames soalnya. Belagu. Kalau buat gua pernah bahas di sini juga bahwa kalau soal Arda Güler dan pemilihan squad ini gue rasa udah bukan lagi di tangannya Ancelotti. Gue rasa ini ada tangan mungkin Florentino Perez yang emang pengen bahwa pemain-pemain yang diharapkan untuk main tetap jadi regular starter. Arda Güler gue yakin Ancelotti tahu ini pemain yang sangat cocok dengan gaya permainan Real Madrid. Dia punya kapabilitas menjadi pemain yang kreatif sebagai AM, terus juga di kanan dia bisa menjadi pemain yang menjaga kelebaran. Bersama Brahim Diaz juga dia bisa enak banget, padu banget di tengah. Dan kalau tadi ya ini pemain kreatif, tapi kalau disandingkan dengan Kroos dan juga Luka Modric ini beda posisi juga. Bukan pemain yang beroperasi sebagai 6 atau 8, iya sebagai 10 dia pernah waktu di Turki. Dan di timnas pun dia sebagai kanan, dan di Madrid pun di kanan juga. Beda sama Rodrigo, di mana Rodrigo lebih memanfaatkan space, punya speed yang lebih oke, tapi kalau secara teknik si Arda lebih di situ, shootnya bagus. Kemarin kita lihat umpan jarak jauh juga sangat bagus. Dan Mas Haryo, gue berkali-kali ngomong ini pemain layak untuk jadi starter week in week out gitu di usia semuda itu. Tapi pengalamannya bukan yang hijau. Di Turki dia reguler, di timnas Turki juga dia reguler. Tapi bukan pemain baru yang mencari
tempat gitu. Tapi ya ini beda karakter dengan Rodrigo. Kita lihat Ancelotti beda lawan, beda keputusan, beda kebutuhan juga. Apakah dia pengen memanfaatkan space, apakah dia pengen memanfaatkan setiap celah yang ada. Lu punya Rodrigo, lu punya Arda Güler, ya Madrid enak banget. Atau mungkin karakternya Kalau memang agak sedikit konsistensi yang karakter gua bilang, flamboyan Mas ya. Kalau konsistensi yang gue bilang tuh kalau menjadi starter Ji. Kalau dia dimainin sebagai cadangan emang dia suka perform kok gitu. Tapi kalau dia dijadiin starter emang sering menjadi masalah gitu. Dia nggak nunjukin performance di pekan sebelumnya di mana dia masuk sebagai cadangan ternyata bagus gitu. Nah yang konsistensi yang seperti itu yang gue maksud. Jadi kalau Tapi Madrid Rodrigo juga musim ini kan jadi starter nggak konsisten juga kayaknya. iya, Sama makanya jarang dimainin. belum Brahim Diaz Iya, yang makanya jarang dimainin kan. iya, makanya. Tapi lebih sering Rodrigo dibandingin Arda dong. Iya. Loh iya, karena makanya. kan emang pakem awalnya 3 di depan kan emang itu. Iya, walaupun kurang berhasil, lebih bagus yang 4-4-2 Diamond. Iya, 4-4-2. Mbappe sama Vini depan. Iya, tergantung lawan juga gitu. Ya, itu yang gua maksud. Dilihat karakter lawannya seperti apa gitu. Kalau Arda Güler yang gue bilang sebagai starter emang masih raw menurut gue. Karena kalau Madrid kan lu dikasih kesempatan, emang lu jarang dapet kesempatan gitu loh. Ketika dikasih kesempatan starter ya lu harus perform gitu kan. Tipe klub yang seperti itu. Nah ini yang jarang ditunjukkan oleh Arda Güler di setiap dirinya menjadi starter gitu. Makanya ketika kemarin jadi starter dan bagus, nah ini mulai kelihatan nih, oh ini bisa nih main sejak start gitu. Di pekan depannya dilihat lagi nih. Tapi ke pekan depannya El Clasico nih, nggak tahu nih. Pas El Clasico nih, Rodrigo lagi. apakah dia yang dimainin, apakah balik lagi ke 3 striker karena memang mereka ngincer defense to counter seperti itu kan kita harus lihat lagi karakternya seperti apa yang nanti dipilih oleh Ancelotti. Ya. Tapi kalau melihat dari chance-nya ini kan lo ngomongin soal rough atau raw ya masih raw is war mah Aldi yang ngerti bulat ya. Tapi Barca kan juga banyak pemain yang sebenarnya masih raw, tapi bisa juga sebenarnya dipakai kan kalau memang dikasih kepercayaan lebih banyak gitu Mas. Apakah memang ini faktor kompetisinya juga lebih padat aja di Madrid dibandingkan Barcelona yang memang mau nggak mau yang main muda gitu. Iya, kalau Barcelona kan emang sistemnya udah ada seperti itu yang bermain dengan operan-operan yang dimau emang seperti apa, pressingnya seperti apa, pemain-pemain yang bermain di posisi-posisi itu pasti akan instruksinya sama gitu dan bermain seperti itu gitu. Cuman kan Madrid kan ketika lo 4-4-2 Diamond mainnya beda, terutama dalam build up-nya. Ketika 4-3-3 lo butuhin bola-bola jauh ke depan, berbeda juga gitu. Jadi ya karakter pemainnya betul-betul dipilih sesuai dengan itu gitu. Sementara kan Barcelona udah pasti tuh 4-3-3, tengahnya siapa, double 8-nya siapa, pemain-pemainnya diganti di posisi itu pun nggak akan ngubah sistemnya mereka gitu loh. Jadi makanya pemain-pemain yang bermain dan Barcelona kan jauh mundur ke belakang sampai U8 Ji. Mainnya emang seperti itu. Jadi ketika ada pemain dari bawah naik ke atas itu udah pasti bisa bermain dengan skema yang dimau gitu sama pelatih. Jadi nggak heran kalau lebih sering dikasih jam terbang gitu pemain-pemain muda dari Barcelona itu. Udah ditambah lagi kan di awal musim yang sempat gue beberapa kali bilang di sini kan si Hansi Flick mau pemain-pemain yang doyan lari. Nah, yang muda-muda ini kan mau lari kan. Makanya dia dikasih kesempatan secara reguler. Itunya mungkin apa namanya jarak track back-nya terus yang memang untuk lari defense ke belakang tuh emang sedikit kurang dibanding kalau Rodrigo dan juga pemain lain. Iya, lagian beda Ji pemain muda yang emang udah tersedia sama pemain muda yang beli. Gitu loh. Kalau pemain muda Barcelona kan karena emang ya udah nih kita mau nggak mau adanya available-nya ini dan luar biasanya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Hansi Flick begitu. Dan kalau Madrid kan emang beli gitu kan karena memang punya value nih pemain dan dimainkan lah. Nah, gue yakin kalaupun dia bertahan Arda Güler ini nggak dibeli sama tim-tim lain musim depan under Xabi Alonso dengan dia main dengan 2 Nero number 10 dan itu dimainkan waktu si Arda Güler di Turki ini bakal kepake banget sama Xabi ya kalau Xabi jadi datang ya kayaknya jadi sih kalau kata Xabi Alonso. Sabi bawa Florian Wirtz. Nah itu bayangin gak Wirtz sama Wirtz sama tapi nggak apa-apa lah kalau Wirtz daripada dia ngeliat Wirtz ke Bayern Munchen tuh gue agak males banget kalau ngeliat ujung-ujungnya overkill ya dapetin pemain muda Jerman berbakat gitu ya. Jadi buat gue dengan adanya Xabi Alonso nanti ini pemain yang buat gue bakal kepake banget. Bukan lagi adaptasi yang dipertanyakan, tapi siapa yang bakal mengisi spot itu? Apakah Rodrigo pemain yang biasa main melebar? Nggak juga. Apakah Brahim Diaz? Ya mungkin ada kompetisi di situ ya. Cuman ini pemain kayak Vini yang harus dipaksa menjadi Nero number 10 mungkin bakal sedikit lebih adaptasi lagi dibandingkan dengan reguler. Dan juga di tengah jadwal padat kemarin Barcelona masih bisa meraih 3 poin ya walaupun tipis-tipis saja dan juga ada kebobolan yang orang sedikit menyalahkan
Ter Stegen, padahal Ter Stegen nggak ada salah-salahnya. Seperti juga kita sudah hadir orang yang selalu sibuk, tapi menyempatkan selalu hadir ada di studio. Ngapain bawa pisang tiba-tiba? Kan? Lapar. Habis olahraga. Banyak olahraganya bapak yang satu ini, jadi emang butuh protein. Potasium. Lo ngomongin Alonso datang kan Alonso di belakang. Tadi dia bilang gue banyak apa? Banyak kesibukan, masih menyempatkan diri. Lagi- Olahraga. Saking anggurnya. Ya, nggak usah ketawa. Ya, kita ngomongin sedikit sambil paling pemanasan makan Ya. pisang dulu kita ngomongin Tolonglah. bagaimana Jangan tanya saya itu. bagaimana Barcelona juga menang tipis di tengah menjalani kesibukan yang padat menjelang El Clasico, menjelang juga penentuan leg untuk menentukan leg kedua untuk lolos ke final Liga Champions. Gimana kalian melihat kemarin komposisi yang diturunkan dan juga urgensinya untuk menang kemarin Mas? Ya. 10 pemain yang diganti. Iya. Termasuk Ter Stegen gitu kan. Termasuk Ter Stegen kiper, Ansu Fati dikasih kesempatan lagi, Pau Victor jadi striker. Pedri doang yang pemain utamanya yang bermain ya. Forsir terus. Hector Ford mah. Emang 70 laga dia per tahun. butuh keseimbangan. Dia Kubarsi juga dicadangin, Christiansen yang main, Araujo juga main. Jadi emang Barcelona kayaknya sedikit menatap leg kedua karena dia takut sama Inter, Ji. Wih. Inter juga sama. Inter, PSG, Barcelona, lini kedua semua. Sama MU juga. Arsenal enggak, Kecuali MU juga. dia MU kalah. Arsenal doang. Yang menang. Iya. Kalah, itu bedanya. MU juga pakai lini kedua Arsenal bisa juga. dipahami karena takut kehilangan posisi kedua. Bukan, backupnya bos. Iya. Aduh. Bisa kegeser ya. Iya, kalau- dari 5 besar loh. Bisa hilang. Beruntunglah kalian, privilege, reserve-nya bagus. Arsenal. Yang untung PSG udah juara. Iya. Inter masih aman. Iya. Makanya aman, Inter juga. Ya, tapi Inter kesalip, maksudnya kan? di empat besar aman, Ji. Oh iya. Itu loh. Tapi Kan tadi target juara. Juara dari Juara awal. dong. Ini kan belum aman. makanya. Sangat gak aman. Ini belum aman. Lu mau ngambil beceng? Oh iya. Sorry. Ini Tapi Ngeri banget. tapi kan akhirnya kelihatan bahwa ada sistem yang nggak jalan ketika segerendal pemain banyak ini dimainin secara berbarengan. Makanya akhirnya ketinggalan, Rafinha dimasukin, Dani Olmo dimasukin, Fermin Lopez dimasukin, Frenkie de Jong dimasukin. Jadi yang dibutuhkan untuk kembali menstabilkan Barcelona ya memang pemain-pemain yang week in week out main terus, ya Yamal masuk dan akhirnya mereka bisa membalikan skor. Rafinha ngegolin, Fermin Lopez ngegolin. Jadi ini mungkin pemetaan juga dari Hansi Flick untuk nanti ketika tampil di Inter mau komposisi seperti apa yang dia mainin. Ya, gue namain dikit tadi soal urgensinya menang. Kalaupun itu kalah Barcelona, berarti kan dia 76 poin. Iya. Madrid menang 75. Ya, beda satu. Ya kan? Cuma beda satu. Sabtu ketemu. Nah, itu kan nggak lucu tuh kalau penentuannya di game nanti di El Clasico. Nah, kalau kemarin Barcelona menang terus Madrid kalah. Ya, itu Nah, Barcelona kalau menang nanti di El Clasico, dia bisa juara. selesai udah. Selesai. Nah, itu mungkin urgensinya kenapa pada akhirnya Hansi Flick memilih nggak lucu nih kalah nih, ayo lu pada main deh gitu. Jadi urgensi menang itu sangat besar. Ada dicoba untuk mengistirahatkan pemain. Yes, itu Hansi Flick emang luar biasa, manajemennya dipirit-pirit kalau pakai bahasa Mas Aryo, pemain-pemain pentingnya nggak dari starter tapi bisa mengembalikan keadaan. Jadi buat gua beruntunglah tim-tim yang bisa memainkan reserve-nya. Ya, Yang berani memainkan. yang Bisa, bukan berani, Dan bisa. pertanyaan gue yang kedua adalah siapa yang mereka akan prioritaskan menghadapi Inter untuk kiper nanti? Oh, udah jawaban, udah ada jawabannya. jawab itu. Udah. Yang bakal main Chesney. Yang Juventus itu. Kenapa Ter Stegen nggak dipakai? Kalau gue Ter Stegen sih kalau gue. Enggak, udah ngomong Hansi Flick. Oh ya? Udah press- pasti di dua presscon. pertandingan kan. After- Di preskon Madrid dan juga Inter yang main. telak ya buat Ter Stegen ya? Bukan, emang belum fit banget satu. Kenapa lu pengennya Ter Stegen yang mainnya? Lebih belum fit, tapi kalau gue bilang untuk laga krusial, Waktu di Copa del Rey final save-nya luar biasa loh. Berarti dia nggak sebesar itu. Maksud gue Courtois kan juga kita tahu sebelum dia Piala Eropa kan dia akhirnya muncul habis itu. Iya. berarti Pas lebih final. ke nggak fit kayaknya, Ji. Ya pas final malah dia Iya main. urgensinya gitu kan. Pas final dia habis lama nggak fit. Nah iya, ini kan Ter Stegen udah main di match yang kemarin. Lebih nggak fit sih kalau menurut gue ya. Atau Kalau lebih gua nggak takut fit. blundernya gitu. Enggak ya? sih. Kemarin dia bikin save banyak kok. Tapi kan musim ini banyak yang bilang dia jelek kan. Iya, save banyak Iya, menghadapi tim yang udah degradasi Valladolid. Jadi kan ya, Aduh, Ya kan? nyinyirnya emang makin bagus Aldi belakangan. come on, save Gimana lo melihat Apaan? Barca sekarang urgensinya di tengah lawan El Clasico dan juga mau ada lawan Inter nih, tapi tetap konsisten aja di Liga. Apa memang ini tim-tim anak muda di bawah Hansi Flick bisa menjadi mendadak mateng gitu? Sama lah, sama kayak Arne Slot.
Ya kan. Keluar bench. Ya pas di awal lagi pas dapat wangi begini ya udah gitu loh. Tapi kan Anderson cuma 1 kompetisi, ini 3 kompetisi, Len. Tadinya kan juga 3 kompetisi tapi iya, kalah. Tapi udah juara 1. Aing tanya, Ya kan? sejak itu. Ya kan malah Gara-gara si Aing tanya ya. malah di Champions kan nggak pernah kalah Ya, itu. ya, bener-bener. Cuman ujuk-ujuk ya itu orang nggak ngelihat Ketemu PSG PSG. sekarang bagus kan. Nah kalau yang tadi pertanyaan lo di tengah ini segala macam ya dengan rotasi terus ternyata masih bisa meraih kemenangan ya berarti memang angin mau lagi wangi aja. Kalau pas lagi kita preseason kan kita siaran ya. Iya. Ya maksudnya lo udah ngomong tentang bagaimana Hansi Flick polanya dan juga pemain-pemain muda ini kan. Dan ternyata kan dia bisa lebih sekarang dianggap lebih oke dibanding Xavi kan. Iya, iya. Itu kan keseriusan dia segala macam Padahal itu. Xavi yang katanya lebih kenal DNA Barca gitu kan, ternyata nggak bisa. Tapi gue lihat rambut lu lagi keren-keren ya bang. Apa? Rambut lu lagi keren-keren ya. Iya, Nggak bener. sayang dipotong. Ya ini kan Lagi kita bagus-bagus, kita kan ya. komitmen. Ini makanya gua nggak pakai Nggak pakai- nggak pakai pomade. Iya, pomade. Karena ntar kalau pakai pomade nyukurnya lebih susah. Paham. Masih disiram-siram dulu. Bagus nih rambut lagi Makanya kita keren-keren lihat ya nih, nih. ada lagi nggak yang nyawer? Oh Kalau ada iya, yang nyawer lagi nyawer lebih cepet dong. nih sekarang juga potongnya, cukurnya. Paling mau reboisasi bentar lagi ya. Reboisasi. Reboisasi. Udah lama banget gua nggak dengar. Sengkedan. Temennya transmigrasi ya. Aduh, zaman SD. Oke, Nes, baca-bacain tawaran dulu. Dari Faiz Rp25.000 untuk Mas Aryo dan Aldi. Kalau misal Barca gagal UCL dan kesalip Madrid di Liga, apakah musim pertama Flick gagal di Barca dengan cuma CDR? Enggak. Alvin Miradoxon. Kalau Sangat Bukan. sangat enggak lo kata gue. Itu pertanyaan yang sama ketika kita bilang slot Liverpool nggak dapat apa-apa gitu ya. Misalnya dia runner up gitu. Ya. Tetap bagus. Tetap bagus. Karena kan dia datang ke Sama. tim yang sedang mulai turun pemainnya tanpa uang untuk bisa belanja. Daftarkan pemain aja Itu sulit poinnya baru gitu. gue mau nambahin. Tapi dia bisa untuk menjaga kestabilan, membuat Real Madrid sampai pekan-pekan terakhir terus maksa mereka, sempat ketinggalan, balik lagi mereka mimpin lagi. Itu kan menunjukkan karakter yang bisa dipakai oleh Barcelona untuk tahun-tahun ke depan gitu. Oke. Terus, ada lagi? Next dari fans MU yang dukung Brighton Rp50.000. Mau usul tolong masukin mas-mas fans Newcastle di DPI Senin sebagai pengganti Koci. Makasih. Siapa mas? Firzi. Firzi. Pak dosen itu mas. Dosen.